أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang telah begitu banyak diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya ketika harta kita ingin bayarkan kepada seluruh nikmat Allah, sepertinya harta kita akan habis, belumlah selesai terbayarkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau seandainya pangkat dan jabatan kita ingin pertaruhkan untuk membayar seluruh nikmat yang Allah berikan, rasa-rasanya selesai masa jabatan kita, belumlah terselesaikan kita membayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau sekiranya ilmu yang kita miliki kita ingin pertaruhkan untuk seluruhnya membayarkan nikmat yang Allah berikan, rasa-rasanya habislah ilmu yang kita miliki ini, belumlah selesai kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan yang kita miliki dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini, rasa-rasanya tidak ada sesuatu pun yang patut kita persembahkan di sisi Allah kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat ini sebagai hamba Allah yang menjadi ahli syukur, dan dengannya insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, melebihi daripada manusia atau hamba-hamba yang lainnya. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan atau mencontohkan kepada kita umatnya bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa melihat bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Tiada lain dan tiada bukan hanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Jumat kali ini adalah Jumat kedua di bulan Syawal. Itu berarti sudah 2 pekan bulan suci Ramadan meninggalkan kita. Di sisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan suci Ramadan adalah sebuah kenangan yang indah, di mana kita mengukir seluruh amaliyah di dalamnya, ibadah-ibadah di dalamnya. Kita di siang harinya menahan lapar dan dahaga, di malam harinya kita dirikan qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, dan kita sempurnakan dengan zikrullah, dan kita pun juga sempurnakan dengan membaca Al-Quranul Karim. Di sisi orang yang beriman kepada Allah, bulan suci Ramadan adalah tempatnya kita digembling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala akan berikan sematkan pakaian atau gelar kepada hambanya, yaitu la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang pertanyaannya, jamaah dimuliakan Allah, apakah seluruh kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan seluruh amaliyah di bulan suci Ramadan sebulan penuh lamanya, apakah mereka yakin betul mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, tidak semua kita yang melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan itu mampu meraih gelar di sisi Allah la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya kita mampu melihat, mampu mengetahui siapakah di antara kita itu yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti janjinya di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Kalau di bulan suci Ramadan kaum muslimin dan muslimah di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa, wajar karena momentum atau waktunya memang kita berpuasa. Kalau di bulan suci Ramadan kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, wajar karena memang momentum dan waktunya. Dan seterusnya, di bulan suci Ramadan kita mengaji, membaca Al-Quran, memperbanyak zikrullah, memperbanyak sedekah, infak, dan seterusnya. Tetapi itu masih dalam tahap kewajaran. Kenapa? Karena memang di bulan suci Ramadan itu adalah tempatnya dan momentumnya atau waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, ketika bulan suci Ramadan telah pergi jauh meninggalkan kita, disinilah mulai Allah Subhanahu wa taala melihat pembuktian ciri-ciri yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya jamaah dimuliakan Allah kita mampu mengetahui, kita mampu melihat ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang telah disematkan oleh Allah, yaitu gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjabarkan ciri-cirinya di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Allah memanggil dan mengajak hambanya yang berdosa, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduas samawati wal ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk bersegera kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Siapakah orang yang dipanggil? Siapakah orang yang
mendapatkan ampunan Allah? Siapakah juga orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala surga, yang surga itu melebihi luasnya langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya dan memberikan janji surga kepada orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di lanjutan ayat di 134 Allah menjabarkan siapa itu orang yang bertakwa, siapa itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri dan tanda orang yang disematkan gelar la'allakum tattaqun, yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mengeluarkan, menginfakkan sebahagian rezekinya yang Allah berikan kepadanya, yang senantiasa mengeluarkan rezekinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fis sarra, ketika dia dalam kondisi lapang, rezekinya oleh Allah diberikan, ditambah rezekinya, dimudahkan rezekinya oleh Allah, banyak rezekinya yang diberikan Allah. Fis sarra'i wad dharra, dan ketika dia pun juga dalam kesempitan. Terkadang kita biasa, Pak, kita bisa mengeluarkan sebagian rezeki kita hanya ketika kita mempunyai kelapangan, ketika kita mempunyai banyak rezeki. Tetapi terkadang biasa susah ketika kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tidak sama sekali serak daripada rezeki kita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang diampuni, orang yang dijanjikan surga, ataukah orang yang disematkan gelar takwa di sisi Allah, atau dalam kalimat yang lain, orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan adalah orang yang bertakwa. Di antaranya, kendatipun bulan suci Ramadan itu pergi meninggalkannya, akan tetapi dia tetap menginfakkan, mengeluarkan sebagian rezekinya, baik itu di dalam keadaan lapang maupun dia dalam kondisi terjepit. Inilah ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang disematkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan suci Ramadan kita senantiasa memberikan makan dan minum kepada orang yang berpuasa, alhamdulillah, tetapi masihlah dalam taraf kewajaran. Kenapa? Karena memang waktunya kita beribadah. Tetapi di sisi orang yang bergelar la'allakum tattaqun, kendatipun bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkannya, wa anfiku, tetap dia membelanjakan, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda atau ciri orang yang disematkan Allah gelar la'allakum tattaqun, yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Kata Allah, ciri dan tanda orang yang disematkan gelar takwa adalah dia mampu menahan amarahnya, mampu menahan hawa nafsu amarahnya. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita. Di antaranya mengendalikan nafsu, makanan yang dihalalkan Allah, minuman yang dihalalkan Allah. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan muncul perintah Allah, kita tinggalkan makan dan minum yang awalnya dihalalkan di bulan yang sebelumnya, tetapi ketika bulan suci Ramadan Allah haramkan kepada kita. Nafsu kita ditekan sebulan lamanya di bulan suci Ramadan. Kalau ada orang yang ketika di bulan suci Ramadan mampu menekan nafsunya, nafsu amarahnya, masihlah dalam taraf kewajaran.
karena memang bulan suci Ramadan tempatnya atau momentumnya kita untuk melatih nafsu kita. Tetapi kata Allah, orang yang disematkan gelar la'allakum tattaqun adalah ketika bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Wal kadhiminal ghaidh, tetap kita menahan amarah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya orang kuat di antara kalian adalah bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat, atau bukan orang yang mampu membengkokkan besi atau baja, tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri dan tanda orang yang disematkan oleh Allah gerar la'allakum tattaqun adalah wal afina 'anin nas. Kata Allah, ciri dan tanda orang yang disematkan gelar taqwa wal afina 'anin nas adalah orang yang mampu melapangkan dadanya, memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan sesama manusia. Jamaah dimuliakan Allah, di dalam bulan suci Ramadan mungkin silaturahim kita terjalin bagus, tetapi masihlah dalam taraf kewajaran karena memang waktunya atau momentumnya kita bersilaturahim. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang disematkan gelar takwa kendati pun bulan suci Ramadan pergi jauh meninggalkan kita, tetap kita menjalin silaturahim atau kita melapangkan dada untuk memaafkan kesalahan saudara kita, atau bisa jadi kita dengan lapang dada memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Karena dosa itu Pak ada dua macam, dosa kepada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa atau kesalahan kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya cukup dengan kita beristighfar, mohon ampun dan meninggalkan dosa tersebut, lalu kita laksanakan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan ampuni kita. Tetapi jamaah dimuliakan Allah, yang namanya dosa kepada sesama manusia haruslah kita mendatangi dan langsung memohonkan maaf kepadanya. Oleh karena itu kata alim ulama, kalau kita ingin mengetahui diri kita ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, salah satunya cirinya adalah ketika kita mampu memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Maka kata alim ulama, disitulah waktunya Allah Subhanahu wa taala pun juga mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga ciri-ciri ini bisa jadi kita miliki. Mudah-mudahan kita pun juga bergelar disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Kendati pun bulan suci Ramadan pergi jauh meninggalkan kita, tetapi insyaallah sebagai orang yang disematkan gelar la'allakum tattaqun, amaliyah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan suci Ramadan janganlah sampai pun juga pergi meninggalkan kita. Tetapi di sisi orang yang beriman kepada Allah, 11 bulan sebenarnya dan sesungguhnya adalah bulan suci Ramadan yang sesungguhnya. 11 bulan Allah Subhanahu wa taala menunggu pembuktian kita. Apakah kita bisa istiqamah, continue mempertahankan apa yang telah Allah sematkan di sisi kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya kepada kita, mengampuni seluruh noda dan dosa kita. Terlebih lagi kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sihatkan wal afiatkan jasmani dan rohani kita, sehingga kita mampu bertemu lagi kembali di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.